Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut berbeda. Kita langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, bisa dilihat di sini, hasil dari 1/2 ditambah dengan 1/3 dalam bentuk pecahan paling sederhana adalah pertama-tama, kalau dapat soal terdapat pecahan campuran, yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Dengan cara, ingat anak-anak Ibu, penyebutnya tidak akan pernah berubah, maka di sini kita tulis lebih dulu penyebutnya, yaitu tetap 2. Lalu, kita kalikan penyebut dengan angka yang ada di samping. 2 dikali 1, kemudian kita tambah dengan pembilangnya. Sehingga kita dapat 2 kali 1 ditambah 1. 2 kali 1 hasilnya 2, ditambah dengan 1, kita dapat hasilnya 3/2. Ingat, penyebutnya tetap. Karena hanya satu yang berbentuk pecahan campuran, maka hanya satu yang kita ubah ke bentuk pecahan biasa. Sehingga kita peroleh 1/2 ditambah 1/3 itu sama dengan kita ubah 1/2-nya ke dalam bentuk pecahan biasa, yaitu 3/2 ditambah 1/3. Sekarang tinggal kita jumlahkan karena sudah sama-sama dalam bentuk pecahan biasa. 3 1/2 ditambah dengan 1/3. Kita cari, dilihat dulu di sini. Karena penyebutnya tidak sama, yaitu 2 dan 3, maka untuk menjumlahkan, kita samakan penyebut terlebih dahulu dengan pertama-tama kita mencari kelipatan. Kelipatan 2 bisa dilihat di sini. 2 itu sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Sehingga diperolehlah kelipatan dari 2 itu sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian kita cari lagi kelipatan dari 3, sehingga diperolehlah kelipatan 3 itu sama dengan 3. 3 ditambah 3 sama dengan 6. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 9 ditambah 3 sama dengan 12. Sehingga didapat kelipatan 3 yaitu 3, 6, 9, dan 12, dan seterusnya. Bisa kita lihat sama-sama anak-anak Ibu. Lihatlah pada kelipatan masing-masing, yaitu kelipatan 2 dan 3. Manakah angka yang sama? Di sini kita peroleh angka 6. Karena angka 6 adalah angka yang sama, maka KPK dari 2 dan 3 sama dengan 6. Setelah dapat KPK, artinya kita dapat menyamakan penyebut dari pecahan yang akan kita jumlahkan. Perhatikan, 3/2 ditambah 1/3. Sudah kita peroleh bahwa KPK dari 2 dan 3 adalah 6, maka kita tulis terlebih dahulu penyebut yang barunya di samping soal atau pada kolom jawaban seperti berikut. Kita tulis per 6 ditambah per 6 sama dengan per 6. Tinggal kita operasikan atau kita jalankan, yaitu 6 kita bagi dengan 2, kemudian hasilnya 3, kita dapat 3. 3 kita kalikan dengan 3, hasilnya, maka kita dapat di sini 9. Kemudian penyebut yang di sebelah kanan bagi juga dengan yang di sebelah kanan. 6 bagi 3 hasilnya 2. 2 dikali 1 hasilnya 2. Dapatlah pembilang-pembilang yang baru, yaitu 9/6 ditambah 2/6. Sehingga
tinggal kita tambahkan. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita tambahkan 9 ditambah 2 hasilnya 11. Didapatlah hasil dari 3/2 ditambah 1/3 itu sama dengan 11/6. Seperti ini jalannya. Nah, 11/6 itu masih belum bentuk yang paling sederhana, dikarenakan nilai pembilang lebih besar dibanding nilai penyebutnya. Maka kita bagikan pembilang dengan penyebutnya, yaitu 11 kita bagi dengan 6. 11 dibagi 6. Kita cari 6 dikali berapa yang hasilnya dekat dengan 11 atau tidak boleh lebih dari 11. Ingat anak-anak ibu, tidak boleh lebih dari 11. Maka kita peroleh 1. 1 dikali 6 hasilnya 6. Setelah dikali kita kurangkan. 11 dikurang 6 hasilnya 5. Didapatlah bentuk paling sederhana dari 11/6 itu sama dengan 1/5/6. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Bisa dilihat di sini 1/3/2 ditambah 1/4. Maka di sini ada 2 yang dalam bentuk pecahan campuran, sehingga kita ubah dulu kedua bentuk pecahan ini ke bentuk pecahan biasa dengan cara penyebut dikali dengan angka yang di samping ditambah dengan pembilang. 2 dikali 1, 2, ditambah 3, hasilnya 5, dan penyebutnya tetap 2. Sehingga didapatlah bentuk sederhana dari 1/3/2 itu 5/2. Selanjutnya 4 dikali 1 ditambah 1, penyebutnya tetap 4 dikali 1, 4, ditambah 1, 5. Kita dapatlah bentuk pecahan sederhana dari 1/4 itu sama dengan 5/4. Sudah sama-sama berubah bentuknya, tinggal kita tambahkan. Didapatlah bentuk 5/2 ditambah 5/4. Untuk mencari KPK 2 dan 4, karena di sini penyebutnya belum sama, maka pertama-tama kita cari kelipatannya. Bisa dilihat di sini kelipatan 2 dan 4. Kita lihat yang manakah angka yang sama. Kita peroleh di sini angka 4. Maka KPK dari 2 dan 4 itu sama dengan 4. Tinggal kita tulis ulang soalnya. Yang ditulis, ingat anak ibu yang sudah berubah bentuk menjadi pecahan biasa. 5/2 ditambah 5/4. Setelah kita tulis penyebut yang barunya. Karena kita sudah dapat KPK-nya 4, maka penyebut yang barunya itu adalah 4. Kita tulis di sini. Ya, 4 ditambah 4 sama dengan 4. Bagikan 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 kita kali dengan 5, hasilnya 10. 4 dibagi 4 itu 1. 1 dikali 5 hasilnya 5. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan pembilangnya, yaitu 10 ditambah 5 sama dengan 15/4. Seperti ini. Tinggal kita sederhanakan dengan cara membagi 15 dibagi 4. Karena 15 atau 4 sama-sama tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, serta nilai pembilangnya masih lebih besar dibandingkan dengan nilai penyebutnya. Maka kita langsung bagikan 15 dibagi dengan 4, yaitu pembilang dibagi dengan penyebut. 15 dibagi 4, kita dapat 3. 3 kali 4 sama dengan 12, lalu kita kurangkan. 15 dikurang 12 hasilnya 3. Sehingga diperolehlah
bentuk paling sederhana dari 15/4 yaitu 3/4. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Sama seperti cara pada soal nomor 2, yaitu pertama-tama kita ubah bentuk pecahannya, bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa dengan jalan 3 dikali 2 hasilnya 6, kemudian 6 ditambah 2 hasilnya 8/3. Penyebutnya tetap 1/2/4. 4 dikali 1 4, 4 ditambah 2 hasilnya 6. Didapatlah 6/4. 3 dan 4 belum sama. Maka kita cari kelipatannya terlebih dahulu, yaitu kelipatan 3 dan 4 masing-masing. Baru kita cari pada kelipatan tersebut angka yang sama. Angka yang sama di sini bisa anak-anak ibu lihat, yaitu angka 12. Maka KPK-nya sama dengan 12. Karena KPK-nya sama dengan 12, maka 12 menjadi penyebut yang baru. Kita tulis di sini. Kemudian kembali kita bagi. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 8 hasilnya 32. 12 dibagi 4 hasilnya 3. 3 dikali 6 hasilnya 18. Sehingga didapat seperti ini. Tinggal kita tambahkan. 32 ditambah dengan 18 hasilnya sama dengan 50/12. Apakah 50/12 sudah dalam bentuk pecahan sederhana? Jawabannya tidak. Apakah sama-sama masih bisa dibagi? Jawabannya iya, yaitu sama-sama kita bagi dengan angka 2. 50 dibagi 2 hasilnya 25. Kemudian 12 dibagi 2 hasilnya 6. Didapatlah 25/6. Apakah ini sudah dalam bentuk yang sederhana? Jawabannya tidak. Ingat anak-anak ibu, syarat suatu pecahan itu dalam bentuk yang paling sederhana apabila pertama, tidak bisa dibagi-bagi dengan angka yang sama baik pembilang ataupun penyebutnya. Yang kedua, nilai pembilangnya itu lebih kecil dibanding dengan nilai penyebutnya. Bisa dilihat 25/6 itu nilai pembilangnya masih lebih besar. Jadi tidak lebih kecil, artinya masih lebih besar dibanding nilai penyebutnya. Maka 25/6 ini masih belum dalam bentuk yang paling sederhana. Sehingga harus kita sederhanakan dengan cara membagi 25 dengan 6 atau membagi pembilang dengan penyebutnya. 25 dibagi 6. Kita dapat angka yang mendekati, yaitu 4. 6 dikali 4 atau 4 dikali 6 hasilnya 24. Tinggal kita kurangkan, didapatlah 1. Sehingga kita peroleh hasil dari bentuk paling sederhana dari 25/6 yaitu 4/1/6. Ya, demikianlah video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.